sebuah informasi yang kalian wajib tahu. Kenapa sih kok kalian harus tahu? Karena informasi ini bisa dijadikan modal bisnis kalian di kemudian hari. Kalau kalian penasaran, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini sangat berguna, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu informasi menarik ini. Daripada kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai ke inti dari informasi ini, aku ingin tanya ke kalian udah tahu belum apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri didapatkan dari ekstrak tanaman dengan memisahkan bahan bakunya dan minyaknya. Nah, minyaknya ini sendiri yang disebut dengan minyak atsiri. Nah, untuk ekstrak tanaman, hampir semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan untuk minyak atsiri loh. Dari akar, ranting, batang, daun, bunga, sampai ke bijinya, semuanya bisa dimanfaatkan untuk minyak atsiri. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan minyak atsiri? Caranya adalah dengan melakukan penyulingan. Penyulingan atau destilasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan air atau yang bisa disebut dengan water distillation. Yang kedua, dengan uap dan air atau yang bisa disebut dengan water and steam distillation. Yang ketiga, dengan penguapan atau direct steam distillation. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari 3 cara tadi. Yang pertama adalah proses perebusan atau dengan menggunakan air. Nah, sistem water distillation ini salah satu sistem yang paling gampang dan simpel. Jadi, nanti kalian itu akan masukin bahan-bahannya seperti ranting, daun, atau bunga ke dalam sebuah tangki besar yang nanti akan diisi air dan kemudian akan dipanaskan pada suhu tertentu sampai dia mendidih, dan nanti uap airnya itu akan masuk ke dalam tabung yang disambungkan dengan kondensor, dan akhirnya uap tadi akan berada di dalam tabung itu yang lama-kelamaan akan menurunkan suhu uap itu, dan akhirnya turun menjadi liquid lagi, dan ada tabung lagi yang nantinya berisi kandungan minyak dan air dari proses perebusannya sebelumnya. Nah, untuk gambaran singkatnya itu seperti ini. Yang kedua adalah penyulingan dengan air dan uap, atau yang bisa disebut dengan pengukusan. Sebenarnya basicnya dia itu sama seperti sistem yang penyulingan dengan air, hanya saja bahan bakunya tidak bersentuhan langsung dengan air. Cara ini yang paling banyak digunakan di dunia industri karena cukup membutuhkan air yang sedikit sehingga bisa menyingkat proses waktu produksi. Metode kukus ini biasa dilengkapi dengan sistem kohobasi, yaitu air kondensat yang keluar dari separator masuk kembali secara otomatis ke dalam kettle agar meminimkan kehilangan air. Di sisi lain, proses dengan pengukusan ini lebih menguntungkan karena terbebas dari proses hidrolisa terhadap komponen minyak atsiri dan proses difusi minyak dengan air panas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu direct steam distillation atau sistem penguapan langsung. Nah, ini sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena bahan baku tanaman di sini tidak berkontak langsung dengan air maupun dengan api. Jadi, prinsipnya di sini adalah menggunakan uap yang bertekanan tinggi. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi dalam boiler, kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa dan masuk ke kettle yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari kettle dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai berat jenis minyak. Penyulingan dengan metode ini biasa dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi, proses pengeluaran minyak dari sel tanaman. Pada proses ini biasanya digunakan untuk tanaman yang membutuhkan tekanan tinggi untuk menghasilkan minyak atsiri. Contohnya nih, gaharu, terus cendana, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam proses destilasi.
Yang pertama adalah bahan kalian. Kalian tuh mau pakai bahan yang seperti apa? Dan bahan kalian ini cocoknya digunakan untuk apa? Seperti contohnya tadi, kalau misalnya kalian pakai bahan yang kayu kayak gaharu atau cendana, lebih baik kalian menggunakan proses penguapan langsung atau direct steam distillation. Dan yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah alat penyulingan kalian. Alat penyulingan kalian harus metal free atau tidak menimbulkan reaksi dengan minyak atsiri yang akan kalian gunakan, atau nanti itu akan merusak kandungannya. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Aku harap kalian paham tentang penyulingan dan bagaimana cara mendapatkan minyak atsiri yang sangat menguntungkan kalau misalnya kalian mau jualan. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan I'll see you on my next video. Bye.